Cek 1, 2, 3. Selamat malam pemirsa Idis TV dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya. Mudah-mudahan kabar kita baik-baik semua ya teman-teman. Untuk mengetes dulu teman-teman apakah suara saya terdengar baik teman-teman. Tolong komentar ya kalau suara saya agak kecil atau bagaimana ya. Nah teman-teman semua, mohon maaf ini ya, saya agak sedikit batuk ya. Saya agak sedikit batuk, itu batuk karena kayak berdahak begitu, nggak tahu kenapa ya. Nah teman-teman, malam hari ini kita akan membahas mengenai statement Pak Sahrul dan juga teman-temannya ya. Jadi ternyata buku saya ini teman-teman ya, di belakang itu dibicarakan oleh mereka teman-teman ya. Walaupun di depan mereka mengatakan bahwa saya ini hanya sekedar lelucon atau hanya sekedar nggak ada nilainya atau bagaimanapun, tapi ternyata apa yang dikatakan oleh mereka di depan dengan apa yang dikatakan oleh mereka di belakang itu ternyata bertolak belakang teman-teman. Inilah yang disebut dengan munafik ya. Munafik itu lain di depan, lain di belakang teman-teman. Nah, nanti akan saya buktikan itu semua ya, bagaimana munafiknya mereka. Nah teman-teman, pada waktu itu teman-teman, saya itu masuk ke channelnya Muslim ya, dan mereka sedang ngumpul di situ pada malam tahun baru ya. Jadi teman-teman tahu nggak sih apa sih sebenarnya yang diperdebatkan antara Islam dan Kristen? Sebenarnya satu hal teman-teman, tuduhan dari para apologet ya, para debaters Islam kepada Kristen itu satu. Tuduhan yang dari dulu itu satu. Teman-teman tahu nggak apa itu? Kalau tahu tolong komen di komen. Ya, kalau kalian tahu dengan sebuah lagu, ya ada satu lagu yang berbunyi begini, mengapa kau tuhankan manusia? Jadi tuduhan mereka itu, kalau teman-teman perhatikan dari dulu itu adalah itu, ya. Mengapa engkau tuhankan manusia? Mengapa manusia kau sembah? Mengapa kalian menyembah ciptaan? Mengapa kalian menuhankan manusia? Itu dan itu terus sampai ada lagunya. Ya. Jadi teman-teman, saya nggak bicara secara Islam keseluruhannya. Saya bicara mengenai para debaters Islam, termasuk Zakir Naik. Karena buku saya ini kan menjawab dan mengcounter Zakir Naik. Jadi tuduhannya itu teman-teman. Mengapa kau tuhankan manusia? Nah sebenarnya teman-teman, kalau teman-teman betul-betul memahami apa definisi mentuhankan, maka sebenarnya pertanyaan itu juga harus dipertanyakan kepada umat Islam. Ya. Nah, memang tidak mungkin dan memang tidak ada umat Muslim yang mengatakan bahwa mereka mentuhankan Muhammad. Tidak ada, di bawah kolong langit ini saya rasa tidak ada umat Muslim yang mengatakan bahwa mereka mentuhankan Muhammad. Ya. Nah, nanti bagaimana jalannya diskusi itu teman-teman ya. Nah, saya akan berikan sama kalian dulu satu gambar sebelum kita berbicara lebih lanjut ya. Karena banyak orang juga yang masih awam ya teman-teman ya. Saya akan berikan dulu satu gambar sama kalian supaya kita bisa mengerti apa yang sedang saya bicarakan teman-teman. Ya, dari gambar ini teman-teman, ini sebenarnya gambar ini ilustrasi teman-teman bagaimana uang di zaman modern itu dituhankan. Ya. Karena orang itu cenderung berpikir sempit. Makna dari mentuhankan itu maksudnya itu Anda pergi ke tempat, misalnya saya kasih contoh ya, Anda pergi ke masjid misalnya, terus di sana sholat, terus apa yang disembah di sana itulah yang dituhankan. Terus kalau orang Kristen misalnya pergi ke gereja, terus di sana nyanyi atau ibadah apa gitu kan, terus
siapa yang ditujukan kepada siapa itulah yang dituhankan. Padahal sebenarnya teman-teman, itu definisi yang salah, teman-teman. Ya. Definisi mentuhankan itu adalah ketika kamu memperlakukan sesuatu itu seolah-olah dia itu berkuasa atas dirimu sepenuhnya. Ya. Kamu percaya bahwa sesuatu yang kamu tuhankan itu yang menentukan segalanya. Itu sebenarnya definisi mentuhankan. Ya. Jadi teman-teman jangan salah, ada orang mentuhankan uang, ada orang mentuhankan iblis, ada orang mentuhankan. Bahkan di dalam Al-Quran ada dikatakan orang yang mentuhankan hawa nafsunya. Ya. Nah, teman-teman, kembali kepada tuduhan awal tadi, yaitu tentang mentuhankan manusia. Ya. Karena ini yang inti dasarnya itu di situ, teman-teman. Tuduhannya itu di situ. Nah, waktu itu kami sedang berdiskusi mengenai masalah itu ya dengan Pak Sahrul. Nanti saya akan ulas ya diskusi dengan Pak Sahrul tersebut ya. Saya akan coba bagikan layar yang kecil saja. Teman-teman nanti tolong di komen kalau misalnya tidak ada ini ya. Nah, jadi ini sebenarnya berawal dari buku juga teman-teman ya. Teman-teman tolong menyaksikan dulu ya. Negeri dia pikir bangga bagus Pak. Padahal kita ketawain gitu. Nah, emang ada gitu. Emang ada gitu kalian yang ngerti Arab ada gitu, ada yang bisa bahasa Arab. Kita tidak perlu begitu. Tapi cuma senyum, tidak menjawab orang kafir itu. Buset dah. Loh, dijawab sama Rasulullah pun dia tidak akan nyampe. Baik-baik ya, coba pahami kalimat saya secara baik ya. Buka akal sehatmu ya. Saya kan udah katakan tadi, lempar batu itu adalah ajaran ke belakang sana. Pertama ajaran bagi ilah di dalam diri kalian. Ya, jadi intinya Pak Sahrul itu, intinya kami waktu berdiskusi itu, Pak Sahrul itu ingin memberikan semacam satu inti dari perdiskusian antara Islam dan Kristen. Di mana Pak Sahrul itu mengatakan la ilaha illallah. Dia mengatakan begitu. Itu yang harus kamu pahami, Edis, kata Pak Sahrul. Nah, kemudian saya menimpali begini. Betulkah Pak Sahrul bahwa statement Anda itu benar, bahwa la ilaha illallah, bahwa hanya Allah saja yang menjadi ilah di dalam Anda? Saya bilang begitu dengan Pak Sahrul. Ya. Nah, bagaimana jalannya diskusi? Kita saksikan lagi, teman-teman. Ulang lagi. Kok ketawa? Jangan ketawa. Enggak. Pertanyaannya itu jangan lagi ketawa. Itu lagi gitu dis. Kok itu lagi? Ya memang cuma itu kok. Perbandingan kita. Oh, kadang-kadang gini ya. Kadang-kadang kita mau jawab apa? Pernyataan dan pertanyaannya aja pun apa gitu. Dia pun nggak tahu itu apa yang ditanyakan sebetulnya. Baik. Ya, teman-teman saya jelaskan teman-teman ya. Jadi mereka mengatakan itu aja. Ya memang sebenarnya itu aja karena tuduhan yang dari dulu dilontarkan itu adalah itu. Mengapa kamu menuhankan manusia? Mengapa kamu tuhankan manusia? Mengapa kamu sembah manusia? Itulah inti dari perdebatan yang terjadi yang selama ini saya simak. Mengapa kamu mentuhankan manusia? Makanya ini yang saya kejar terus, teman-teman. Dan ini yang saya tulis di dalam buku saya dengan berjudul Apakah Islam mentuhankan Muhammad? Itu judul buku bab dalam bahasan saya itu. Karena itu sebenarnya pertanyaan balik ketika Zakir Naik mengatakan, mengapa engkau menuhankan manusia? Mengapa engkau sembah Nabi? Mengapa engkau menuhankan Yesus dan lain sebagainya? Jadi tuduhan itu saya balikkan begitu dengan perkataan yang sama. Apakah kalian mentuhankan Muhammad?
Ya, makanya harus nonton dari awal ya. Apa definisi mentuhankan? Nah, kita saksikan lagi teman-teman ya. Mohon maaf saya agak batuk jadi bicaranya agak tersendat-sendat ya. Saya teruskan lagi teman-teman. Baik, Bener lah baik. kalau kamu dulu itu saya kutip. kena geger Saya geger kutip. otak. Saya kutip dari ayat Al-Quran. Saya kutip dari ayat Al-Quran. Orang-orang Nasrani dan Yahudi menjadikan rahib-rahib mereka ya dan alim ulama mereka sebagai ilah selain Allah. Ya, yaitu surat At-Taubah ayat 29. Bentar dulu, Kata- tengok dulu. Baik, tampilkan. Coba. Tampilkan dulu di layar. Tampilkan dulu. Bentar dulu. Teruskan coba. Ya, jadi kalau kita baca ya, jadi sebelum dibaca saya tanya dulu sama kamu. Apa yang membuat orang-orang rahib-rahib dan alim ulama itu dijadikan Tuhan selain Allah? Kriteria apa yang membuat bahwa alim ulama itu dijadikan ilah selain Allah, dijadikan Tuhan selain Allah? Coba jawab. Nanti kita balik ke Muhammad. Apakah kalian itu menjadikan Muhammad sebagai ilah di samping Allah? Jawab. Silakan Bang Suresh mungkin di ini dulu. Enggak, saya mau nanya. Dia ini ngomong apa gitu? Ya, perhatikan katanya. Dia ini ngomong apa katanya. Teman-teman mendengar suara saya ya? Teman-teman mendengar suara saya, teman-teman? Ya, dia katakan dia ini ngomong apa coba. Jadi dengan gimana ya? Kadang-kadang memang saya putus asa apa memang dia ini pura-pura tidak tahu atau bagaimana. Tapi yang jelas ayatnya begitu tegas di sini ya. Saya tampilkan aja yang besarnya ya. Lihat nih. Nih ya, saya tampilkan teman-teman biar teman-teman lihat. Sabar ya. Nah ini. Mereka menjadikan orang-orang alim. Mohon maaf sekali teman-teman ya, ini tema berulang ya. Tema berulang dan ini saya bahas di buku saya. Ya, saya tulis dulu buku saya bagi teman-teman yang mau mendapatkan buku saya itu di Running Tech ya. Nah, jadi mohon maaf ya karena berulang-ulang ini udah sering saya bahas. Karena memang ini terus dari dulu yang dibahas dan ini yang nggak pernah dipahami gitu dengan mereka ini ya, para debaters muslim ini. Ya. Saya bacakan ya. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah. Jadi yang saya tanyakan sama mereka itu sebenarnya gini, kriteria apa sih yang sehingga dikatakan bahwa mereka itu menjadikan rahib-rahib mereka itu sebagai Tuhan? Kenapa gitu loh? Kenapa kok dikatakan bahwa mereka itu menjadikan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan di samping di selain Allah? Ya. Apa sebabnya sehingga mereka dikriteriakan ya, digolongkan menjadikan rahib-rahib ya, menjadikan alim ulama itu sebagai Tuhan? Kenapa? Apa sebabnya kok bisa dikatakan mentuhankan mereka? Itu yang saya tanyakan sama mereka yang ada di siaran itu. Tapi entah kenapa atau pura-pura nggak tahu dengan pertanyaan saya, ya, atau memang nggak ngerti, nggak paham, saya nggak tahu ya. Makanya kadang-kadang saya merasa frustasi gitu. Apa saya salah membuat pertanyaan atau bagaimana? Atau teman-teman yang di kolom chat ngerti nggak maksud pertanyaan saya? Coba. Ngerti nggak teman-teman? Coba kok tolong di komen. Ngerti nggak maksud saya? Yang saya tanyakan itu apa? Saya itu bertanya, kenapa sih sehingga seseorang itu dikatakan mentuhankan rahib-rahibnya? Sehingga dikatakan mereka itu menjadikan rahib-rahib dan guru-guru mereka itu sebagai Tuhan. Apa sebabnya sih? Nah, teman-teman paham kok, tapi mereka nggak paham, entah kenapa. Atau pura-pura nggak paham. Ya, kita sambung lagi ya. Kamu makanya baca Quran itu jangan cuma dibaca Arabnya doang, akhirnya jadi kayak begitu. Saya bacakan sama kalian At-Taubah 31 ya, saya bacakan.
Saya bentar, saya tampilkan dulu. Saya buka dulu saya ya. Saya buka Google dulu ya. At-Taubah 31. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Saya tanya sama kamu, Sueb atau Pak Sahrul atau siapapun di sini yang berkompeten menjawab. Apa yang dikriteriakan Al-Quran sehingga orang-orang alim dan rahib-rahib itu dijadikan sebagai Tuhan selain Allah? Kriteria apa sehingga mereka itu dijadikan Tuhan selain Allah? Yang menjadikan Tuhan selain Allah siapa? Di sini tulisannya mereka. Mereka ini siapa? Iya, makanya pahami pertanyaan saya ya. Pahami pertanyaan saya. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Kita nggak peduli siapa mereka di sini. Yang jelas ada orang yang menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah. Yang jadi pertanyaan saya begini, kriteria apakah, ya, hal apakah yang membuat rahib-rahib mereka itu dijadikan sebagai Tuhan selain Allah? Apa yang diperbuat terhadap mereka sehingga mereka itu dikatakan Jadi Tuhan selain gini, Allah? Edis. Yes. Sudah Bang, baca ayat tuh selesai. Udah Iya, bingung, benar, udah bingung. Udah bingung. Edis, Apanya yang pelan-pelan bingung? kamu. Itu surat buat siapa? Itu bukan buat orang Iya. Islam, Edis. Itu buat kamu surat tuh, Des. Buat kamu Makanya dan buat kamu. Inilah saya bilang kalian itu memahami pertanyaan aja nggak mampu. Lah gimana Apa? sih kamu? Gitu loh. Itu udah Oke, jelas. oke, gini. Orang Apa yang Yahudi saya dan orang tanyakan? kafir, orang Gini Nasrani loh. itu. Ya apa yang saya Percuma. tanyakan? apa yang dibilang Pak Sarul itu benar. Percuma. Terus bilang aja kamu nggak Orang bisa jawab. kafir kayak Edis nih, Kamu Ya, jadi nggak ada mereka yang menjawab teman-teman ya. Padahal pertanyaan saya itu sederhana. Makanya teman-teman banyak yang komen, Bang Idis kenapa sih Idis kok mengulang-ulang bosen kita dengernya gitu. Gini teman-teman ya, yang saya tanyakan itu nggak ditangkap mereka. Kenapa saya ulang lagi gitu loh. Yang saya tanyakan itu kan gini. Kenapa sih di sini kok dikatakan mereka itu menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib sebagai Tuhan selain Allah? Kenapa gitu loh? Kok bisa dikatakan mereka itu menjadikan rahib-rahib ya dan alim itu sebagai Tuhan? Kok bisa begitu? Kriteria apa yang membuat mereka itu dikatakan mentuhankan rahib-rahib mereka gitu? Apa sebabnya gitu? Tapi nggak nangkep. Ya. Ini biar saya bacakan. Ini yang menjelaskannya adalah Muhammad, teman-teman ya. Jadi lagi-lagi saya ulangi lagi ini ya bagian ini. Ya, sampai orang bosan. Ini kan udah sering saya bahas ini. Karena apa? Karena dari dulu ini terus gitu. Orang kan mereka tanya gini, "Kamu kok mentuhankan manusia? Kamu kok mentuhankan Yesus? Kamu kok menyembah manusia?" gitu. Ya kan? Karena di dalam Al-Quran itu yang dijadikan sebagai Tuhan itu banyak gitu loh. Jadi di sini dikatakan orang-orang alim ya dan rahib-rahib itu dijadikan sebagai Tuhan gitu loh selain Allah. Nah, sebabnya itu apa gitu loh? Kriteria apa yang menyebabkan itu? Ya. Apa ininya? Kriteria-kriterianya sehingga dikatakan itu mentuhankan rahib-rahib. Nah, Muhammad menjelaskan teman-teman ya. Saya bacakan ya. Kalau kalian baca tafsir dari At-Taubah 30 dan 31 ini, saya bacakan ceritanya. Bagaimana kok bisa rahib-rahib mereka itu dituhankan. Ya. Saya bacakan nih ceritanya. Jadi pada satu kisah teman-teman ya, saya ceritakan. Jadi ada seseorang ya namanya itu Adi ya, Adi Ibnu Hatim ya. Dia ini adalah seorang yang terpandang ya. Nah, jadi saudara perempuan dari Adi ini ya, itu kembali kepada saudara laki-lakinya, maksudnya Adi ya, dan menganjurkannya untuk masuk Islam dan menghadap Rasulullah. Akhirnya Adi datang ke Madinah. Nah, perhatikan ini ya. Nah, dia adalah pemimpin kaumnya, yaitu kabilah Tayyi ya, dan ayahnya yaitu Hatim At-Tayyi ya. Nah, terkenal dengan kedermawanannya. Nah, maka orang-orang Madinah ramai membicarakan kedatangan Adi Ibnu Hatim tadi. Nah,
Jadi si Adi ini teman-teman itu masuk menemui Muhammad, ya. Sedangkan jadi Adi ini orang Nasrani ya. Sedangkan pada leher Adi tergantung salib yang terbuat dari perak. Nah, saat itu Rasulullah sedang membacakan firman-Nya, atau tadi yang dibaca Muhammad di sini. Muhammad mengatakan ini, mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Perhatikan ini teman-teman. Ini Anda harus hati-hati di sini karena mereka nggak ngerti nih. Pak Sahrul pun nggak ngerti ini, ya. Dan kawan-kawannya tadi yang di channel itu nggak ngerti mereka. Saya lanjutkan teman-teman ya. Adi ya melanjutkan kisahnya bahwa ia menjawab. Nah, jadi Adi itu protes kalau dikatakan bahwa mereka itu menjadikan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan. Itu Adi nggak terima gitu loh. Dia bilang gini, sesungguhnya mereka tidak menyembahnya. Jadi Adi itu ngomong mentuhankan, enggak gitu loh. Mereka nggak menyembahnya ya Rasulullah, kata dia. Tapi apa kata Muhammad? Perhatikan ini. Tidak. Sesungguhnya mereka mengharamkan hal yang halal bagi para pengikutnya dan menghalalkan hal yang haram bagi mereka. Lalu mereka mengikutinya. Yang demikian itulah ibadah mereka kepada orang-orang alim dan rahib-rahib mereka. Teman-teman paham itu dengan penjelasan itu? Paham nggak teman-teman dengan penjelasan Muhammad itu? Coba tolong dulu ini di komen, tolong komen saya dulu. Paham nggak dengan penjelasan Muhammad itu? Kalau sangat paham berarti mantap. Ya, saya sangat paham dengan penjelasan Muhammad itu. Bahwa di dalam menurut pendapat Muhammad bahwa di saat rahib-rahib mereka itu mengharamkan sesuatu yang halal atau sebaliknya menghalalkan sesuatu yang haram lalu diikuti oleh para pengikutnya, menurut Muhammad itulah penyembahan mereka terhadap rahib-rahib mereka. Itulah peribadatan mereka terhadap rahib-rahib mereka. Itulah kriteria sehingga dikatakan mereka mentuhankan rahib-rahib mereka. Teman-teman paham dengan penjelasan itu? Paham tidak teman-teman? Tolong komen dulu. Paham tidak dengan penjelasan itu? Ya, saya rasa paham teman-teman dengan penjelasan itu ya. Nah, jadi teman-teman, dikatakan bahwa mereka itu mentuhankan rahib-rahib mereka. Dikatakan bahwa mereka itu menjadikan rahib orang-orang alim sebagai Tuhan. Karena hal-hal itu, karena hal-hal yang disebutkan oleh Muhammad tadi itu. Itulah yang menyebabkan, itulah yang dapat ditarik satu kesimpulan sebagai penyembahan atau menjadikan mereka sebagai Tuhan itu tadi. Ya. Dan lalu sekarang kita balik hukum yang digunakan oleh Muhammad ini, kita balik sekarang ke Pak Sahrul dan kawan-kawan. Kita balik sekarang. Ya, kita balik. Nah, kita saksikan ya bagaimana saya membalikkan itu kepada mereka ya. Tolong teman-teman mendengar ya, nonton dari awal ya teman-teman ya. Kamu Ya, tahu nggak jawabannya apa? Biar saya jawab. pun, Kalau itu kamu nggak bisa percuma. jawab, biar saya jawab. Dis. Nggak perlu. Pertanyaan saya itu simple. Kriteria apa yang membuat rahib-rahib mereka itu sehingga mereka itu dijadikan Tuhan selain Allah? Iya, makanya ini surat, ini sebentar, kasih waktu. Ini surat disampaikan jangan sampai umat Islam itu mengikuti orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang mengilahkan padahal Ya. itu seorang nabi atau seorang iya, ulama. yang mengilahkan, Nah, di Islam betul. tidak ada ini. Yang mengilahkan. Tidak ada Oke. yang mengilahkan Pertanyaan Nabi saya gini. Muhammad. Oke, pertanyaan saya begini. Apa yang membuat mereka itu sehingga dikatakan mengilahkan rahib-rahib mereka? Ya kau tanya aja sama diri kau sendiri, ngapain kau Baik, jadi saya jawab. masih Saya jawab. Jadi kau tanya aja. Padahal sebenarnya mereka nggak tahu teman-teman ya. Padahal itu ada di kitab mereka, ya. Ditanya seperti itu, kau tanyakan aja mereka, cobalah. Jawaban macam apa seperti ini? Iya kan? Jawaban macam apa seperti itu? Ya. Saya teruskan lagi. Ya. Saya teruskan lagi teman-teman. Kalau Kau nggak kan tahu menuhankan kalian, manusia kan? baik. Kau Kalau jawab nggak aja lah jawab, kenapa kau Tuhan kan? ya.
Kalau kalian tidak bisa jawab, saya jawab. Jadi Ya kalau udah, kau kalian jawab buka, aja, karena kaunya Ya. itu yang pelakunya. ya. Iya. Kalau kalian tidak bisa jawab, saya Ayat jawab. Al-Quran itu Jadi, sebetulnya inilah mengapakan muter-muter kayak terus orang kamu. tahu. Sudah Nggak ada saya muter-muter. bilang, kalian itu nggak lebih ngerti Quran daripada saya. Saya jawab. Oh ya. iya. Jadi iya. di Kau balik memang lebih pinter. di balik Silakan. cerita ini adalah seseorang dari Bani Tai, ya, yaitu Adi. Kok ketawa kamu? Kamu memang nggak tahu ini, ya, memang nggak tahu kamu. Saya kasih tahu. Monyet. Jadi Adi bin Tai itu suatu saat bertemu dengan Muhammad dan dia itu pakai kalung dari perak, ya, kalung salib dari perak. Kemudian Muhammad mengatakan, buka kalungmu itu, katanya. Kemudian dikatakan waktu Muhammad sedang membaca At-Taubah 31, mereka menjadikan rahib-rahib mereka dan alim ulama mereka sebagai Tuhan di samping Allah. Kemudian Adi itu protes. Dia bilang gini, ya Rasulullah, oh mereka tidak menyembahnya, mereka tidak menjadikan rahib-rahib itu sebagai ilahnya, mereka tidak beribadah kepada. Lalu dijawab sama Muhammad, tidak, ya, tidak, mereka menuhankan dia, mengilahkan dia. Ya teman-teman, itu seperti yang saya jelaskan tadi teman-teman ya, itu seperti saya jelaskan tadi, pokoknya sudah disitulah intinya ya. Nah kita agak sedikit lompat aja biar nggak terulang lagi di situ ya, kita lompat dulu sedikit. Ya, jadi intinya, oh di sini saya udah keluar ya, coba sini kita ini ya. Mengatakan Boleh Rasulullah berbohong dalam 3 hal. berbohong dalam 3 hal. Nah, jadi teman-teman saya balikkan dengan pertanyaan yang sama kepada mereka. Ya. Bagaimana saya membalikkannya itu? Saya ini ya, saya agak lompat-lompat ya. Saya ini kan ya. Antara manusia dengan Tuhan. Nah, itu selesai. Pertanyaannya, kamu Tuhan kan nggak Muhammad dengan memperlakukan Muhammad seperti itu? Seperti orang-orang Yahudi Nah, itu tadi memperlakukan Akal sama edit jangan muter-muter. Pertanyaan saya simpel. Kau yang muter-muter dari tadi. Kau yang muter-muter. Saya bacakan satu ayat dalam Quran sama kalian. Di dalam Al-Ahzab ayat 70 dikatakan begini, ya ayyuhallazina amanu. Jangan muter-muter, diam dulu. Jangan muter-muter dulu. Ya ayyuhallazina, kamu cuma udah belajar 8 tahun, diganggu-ganggu mau mencapai 9 tahun. Jangan-jangan lu DO nanti. Kalian, kalau kalian itu ngerti Quran, ya, jangan ya kalian itu cuman baca Arab-Arabnya doang, akhirnya jadi kayak begitu. Gitu. Saya bacakan, dengar dulu, saya bacakan sama kalian. Ya, Al-Ahzab 70. Kau jangan lari, kau selesaikan dulu ayat. Kau selesaikan aja ayat 31 tadi ini atau wah ini. Jangan kau lari-lari. Bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Ini ayat Al-Quran. Ya kan? Makanya ngapain ditanggapi? Ya ayyuhalladzina amanu. Kamu bertakwalah kepada Allah. Ketawa. Masa kamu dibacain Al-Quran ketawa kamu? Kamu ini sebagai umat muslim dibacain Quran kamu ketawa. Inilah yang membuktikan bahwa kamu muslim odong-odong. Kamu nggak ngerti apa-apa. Jawaban besar. Bacaan besar. Dibacain ayat saya Quran. kalau Tapi kamu orang gitu loh. itu setan Saya itu bisa baca Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Di sini Quran memerintahkan untuk mengucapkan kata-kata yang benar. Saya tanya sama kalian, apakah Muhammad pernah mengajari kalian berdusta? Lebih baik kamu ke aja lah, ke RS saya tanya dulu lah. sama kalian, apakah Muhammad pernah mengajari kalian berdusta? 2 bulan kamu Saya ke tanya RS. kalian, Mudah-mudahan baru kamu ikut Muhammad pernah mengajari kalian berdusta? Yes. Ya, jadi pertanyaan saya itu dari dulu memang itu saya ulang-ulang terus teman-teman. Karena apa? Karena pertanyaannya terus sama mereka itu terus tuduhannya dari dulu. Jadi itu lagi saya balikin lagi sama mereka. Ya. Jadi teman-teman, intinya adalah begini ya. Di dalam Al-Qur'an, di dalam Al-Ahzab ayat 70, ada satu ayat di dalam Al-Quran itu yang menyuruh mengatakan kepada orang-orang beriman itu mengatakan perkataan yang benar.
Itu ada di dalam Al-Ahzab 70 ya. Kalau kalian baca itu bunyinya katakanlah perkataan yang benar. Tetapi teman-teman, Muhammad itu di dalam satu hadis pernah mengatakan boleh berbohong dalam 3 hal. Dan saya tanya sama mereka semua, mereka percaya dengan itu dan mereka mengikuti itu, teman-teman. Nah, sekarang kita balik lagi ke kisah Adi bin Hatim tadi, teman-teman ya. Kenapa Adi kan protes itu yang sudah saya bacakan tadi ya. Di dalam kisah Adi bin Hatim saya ini kan ya. Saya tampilkan di sini. Ya, di sini dikatakan di sini sesungguhnya mereka tidak menyembahnya. Adi bilang begitu kan. Terus Muhammad berkata, tidak ya. Sesungguhnya mereka mengharamkan hal yang halal bagi para pengikutnya dan menghalalkan hal yang haram bagi para pengikutnya, lalu mereka mengikutinya. Yang demikian itulah ibadah mereka kepada orang-orang alim dan rahib-rahib mereka. Nah, ini sekarang kita balik gitu. Saya balik sama mereka itu. Ya, Sahrul dan kawan-kawan. Kalau di dalam Al-Qur'an dikatakan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah, katakanlah perkataan yang benar. Tapi di dalam hadis Muhammad membolehkan boleh berdusta dalam 3 hal. Nah, kemudian Sahrul dan kawan-kawan mengikuti perkataan Muhammad boleh berbohong, sedangkan di dalam Al-Qur'an disuruh diperintahkan mengatakan perkataan yang benar. Bisa nggak hukum yang sama ini digunakan gitu loh? Oh, ini mereka langsung kejang-kejang mereka. Waduh, bolak-balik mereka kejang-kejang ke sana kemari, teman-teman ya. Jadi itulah ininya ya. Nah, nanti mereka di sini bertingkah begitu bahwa saya ini nggak ngerti apa-apalah, inilah apalah dan selain sebagainya lah ya. Tapi ternyata setelah saya pergi, apa perkataan mereka di balik setelah saya pergi, teman-teman ya. Kalian menyaksikan sendiri, teman-teman. Setelah saya pergi dari situ, ternyata mereka ngomongin saya di belakang. Apa omongan mereka? Omongan mereka setelah saya pergi? Silakan saksikan, teman-teman ya. Baik, gitu. Ya, benar Pak Sarul, seperti itu kita harus menyikapinya. Tapi jadi ini Pak Sarul, mungkin bolehlah kita membahas terkait dengan si Edis ini. Kalau menurut Pak Sarul ini anak bagaimana mungkin ya Pak secara karakter, jadi mohon maaf nih, kita jangan sampai kita istilahnya gibah yang membicarakan orang lain. Orangnya kan udah datang ke sini, jadi kita sedikitlah mengupas tentang Edis ini, bagaimana Pak Sarul? Ya, kalau kita coba menginterpretasi keadaan Edis, nah kita harus, saya jujur ya, Edis dalam sisi linguistik dia baik ya, dari kecerdasan intelektual baik. Iya, lihat kan pengakuan dari Sahrul. Setelah saya pergi, apa yang dikatakan? Edis, saya akui dia baik, penguasaan ini baik. Jadi ternyata teman-teman, setelah saya pergi baru diakui bahwa apa yang saya katakan itu diakui oleh Pak Sahrul gitu. Baik begini, ya. Komunikasi baik. Dia bilang cerdas dan lain sebagainya. Nanti kalian simak sendiri ya. Ya. Bahkan mereka sampai mengatakan bahwa apa argumen-argumen saya ini sangat membahayakan gitu loh, dan sangat memungkinkan untuk memurtadkan umat Islam. Ya, tapi di depan ketika masih ada saya, mereka nggak ngakuin itu. Setelah saya pergi baru mereka ngakuin. Teman-teman nanti silakan saksikan sendiri. Saya nggak bohong, teman-teman ya. Jadi memang buku saya ini itu memang sangat meresahkan Sahrul dan kawan-kawan, sangat mengganggu Sahrul dan kawan. Ini topik saya ini saya bahas teman-teman di buku saya ya, yang berjudul Apakah Islam Mentuhankan Muhammad. Itu di bab itu. Ya, kalian baca panjang lebar itu saya uraikan. Ya. Teman-teman bisa saksikan sendiri itu nanti ya. Kita nonton aja bareng-bareng teman-teman ya, biar enggak ini ya, kita saksikan bareng-bareng teman-teman. Hanya saja dia tidak memberdayakan afala ta'qilun untuk mencari kebenaran yang sejati, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja masalah dia.
Tapi Pak Sarul, kita kalau dari gayanya tadi, kita sebagai umat Islam perlu juga membentengi teman-teman kita Muslim yang apa pengetahuannya agak kurang gitu. Dia bisa, ku tengok dia bisa melintir-melintir gitu. Oh, sangat bisa. Kalau Sangat bisa. melintir-melintir. Kalau Iya, sangat teman-teman bisa. Sebentar, Ya, dengar sendiri ya, sangat bisa, sangat bisa, sangat bisa. Jadi di belakang mereka ngakuin, teman-teman ya. Inilah yang saya bilang, apa ini bisa nggak ini dikategorikan sebagai munafik? Munafik, bisa dikategorikan munafik gitu loh. Di waktu ada saya tadi, mereka nggak mau jawab itu. Mereka bikin gaduh, ribut, menganggap bahwa itu sekedar hanya mainan saja, nggak perlu dijawab. Giliran saya pergi, baru ngomong, karena mbaknya kita perlu ini menjawab ini, kita perlu meluruskan karena ini sangat membahayakan bagi orang-orang Muslim awam dan lain sebagainya. Gimana sih Pak Sarul dan kawan? Waktu ada saya, kalian ribut, rame, ya kan? Nggak memberikan ruang untuk diskusi yang bagus, ya cuman sekedar mengolok-olok. Giliran saya pergi, baru kalian ngomong. Ini seperti apa tingkah laku semacam ini gitu loh. Nanti saya kasih link ya, mudah-mudahan saya mau temukan Muslim yang masuk ya. Nanti saya kasih linknya teman-teman habis ini. Tanamkan tauhid kepada mereka dari dini, agar mereka tidak gampang mengucapkan semua agama sama, yang pada akhirnya dia dewasa, dia mencari atau berpacaran dengan orang yang tidak seakidah dengan mereka, dan gampangnya mereka pindah agama karena mereka tidak didasari oleh tauhid yang baik gitu. Jadi sangat bisa dengan gaya-gaya orang-orang kafir untuk memudarkan pandangan orang Islam itu sendiri. Karena memang dasarnya orang Islam tidak punya basic tauhid yang baik. Nggak usah orang Islam yang grassroots, Pak. Saifuddin Ibrahim saja. Apa pengakuannya? Amroji bom Bali goncang. Tanamkan tauhid kepada mereka dari dini, agar mereka tidak gampang iman saya. Apa ini sesuatu kebodohan yang luar biasa ini? Dia tahu betul membom, membunuh manusia yang tidak bersalah. Tidak ada ruang di dalam Islam. Tapi dia berani mengatakan, Amroji bom Bali goncang iman saya. Pertanyaan saya, apa dia punya tauhid? Nol besar. Itu Saifuddin Ibrahim yang sekolah di Usuluddin, Pak. Bagaimana saudara seiman kita yang tidak pernah sekolah agama gitu loh. Itu Bang Mawar. Saya juga ini menanggapi penjelasan Bang Mawar tuh. Jadi saya pernah agak lumayan sering lah Pak Sarul masuk ke channelnya Edis itu, karena saya selalu ngikutin dulu. Tapi ketika ada sahabat-sahabat kita gitu kan, karena mulutnya Edis itu sangat-sangat membahayakan bagi mungkin kapasitas iman teman-teman Muslim kita itu yang lagi karena dia mungkin kurang banyak mencari ilmu, sehingga teman-teman menyaksikan ya bahwa mulutnya Edis itu sangat membahayakan. Tepuk tangan dulu, teman. Oh, ya ternyata memang walaupun pahit tetap harus diakui ya, bahwa bukan baca buku saya ya, makanya saya pastikan untuk teman-teman kalau baca buku saya, kalau pakai otak loh, syaratnya harus pakai otak. Setelah selesai baca buku saya, kalau memang pakai otak, pasti akhirnya minta dibaptis, teman-teman. Ya, pasti, saya pastikan. Syaratnya pakai akal pikiran, itu aja, cuman itu aja. Kalau cuman masalah iya aja ya repot, teman-teman ya. Nah, jadi nggak perlu saya panjang lebarkan, saya naikkan dulu satu dari Muslim ke room ya. Kita sambut dulu. Tapi sebelum saya ini ya, sebentar ya. sebelum saya ini kan, saya pinkan dulu teman-teman biar teman-teman Muslim yang lain bisa masuk, sabar teman-teman.
Saya kasih pin dulu, link. Iya. Oke, jadi yang muslim ya. Jadi khusus yang muslim yang masuk ya. Yang Kristen jangan masuk dulu. Ya, saya sambut dulu nih. Ada Ali Dosti. Selamat malam Ali Dosti. Saya rasa antum ikut hadir dalam acara malam hari itu ya. Bagaimana kira-kira pendapat antum? Silakan. Apanya yang ditanyain apanya? Begini, Bang Ali Dosti ya. Sebenarnya diskusi ya atau perdebatan antara Islam dan Kristen ini kan yang sering sekali dan terus-menerus diulang-ulang adalah tuduhan dari Islam ya yang mengatakan mengapa engkau menuhankan manusia. Betul begitu? Betul begitu? Kalau saya simak di perdebatan sih kayak gitu. Nek saya sendiri jadi kan kurang tertarik. Debat itu kurang tertarik. Iya, kita nggak debat kok, Bang. Kita diskusi, Bang. Jadi bahkan sampai ada lagu itu kan, lagunya Rhoma Irama, apa lagunya siapa itu kalau nggak salah yang bunyinya gini, mengapa kau tuhankan manusia? Itu ada kan ya lagunya itu ya. Teman-teman tahu nggak lagu itu? Sampai ada lagunya begitu. Artinya begini, statement itu ingin saya balikkan gitu loh kepada Ali Dosti dan teman-teman. Makanya saya tanyakan gini. Bener nggak sih Bang Ali Dosti itu mentuhankan Muhammad? Bener nggak Ali Dosti mentuhan? Apa gini pertanyaan ya? Saya nggak mengeluarkan statement. Saya bertanya, apakah Ali Dosti mentuhankan Muhammad? Oh ya enggak. Oke, kita harus pakai kriteria loh Bang. Kita nggak boleh asal enggak gitu. Kita nggak boleh. Karena apa? Karena kata-kata enggak itu sebenarnya sudah dialami oleh Adi bin Hatim. Saya tampilkan aja ya Bang Ali ya. Biar enak kita Bang diskusinya Bang. Jadi kita pertama pahami dulu ayat ini Bang. Ya. Saya rasa Abang ada di dalam diskusi itu ya pada saat itu ya. Jadi gini Bang. Jadi ternyata di dalam Al-Quran. Oh ya silakan Bang, silakan. Ya mesti saya tak menghela nafas dulu Po. Apa tak ya nanti saya tak bikin kopi. Enggak mesti lucu gitu loh. Saya Muslim dari sejak zaman dari kandungan diajari ayat Al-Quran oleh orang Kristen, oleh orang kafir. Ya, maksudnya kafir di sini tuh orang yang menolak Muhammad gitu ya. Istilahnya seperti itu. Bukan saya mengatakan kafir itu orang yang nggak bertuhan sama sekali ya, itu namanya ateis. Ini lucu. Iya, jadi gini kita diskusi santai. Baik Bang, jadi gini Bang, seperti yang saya bilang tadi Bang, kalau Abang nonton dari awal ya Bang ya. Jadi dari awal saya udah bilang, saya rasa tidak ada di bawah kolong langit ini umat muslim yang mengatakan bahwa dia mentuhankan Muhammad. Ya, saya rasa menurut saya pribadi, saya rasa nggak ada. Ya. Sama seperti Adi bin Hatim yang tidak pernah mengakui bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani mentuhankan rahib-rahib dan alim ulama mereka. Nah sekarang coba kita gunakan standar itu. Karena gini loh Bang, contoh ya, kalau dikatakan orang, oh kamu jelek. Oh enggak, orang kan nggak mau, karena dia merasa ganteng gitu loh. Nah sekarang kriteria apa gitu loh yang kita gunakan untuk mendiskualifikasi seseorang itu jelek atau ganteng? Karena kita itu harus punya yang namanya tolak ukur. Apa sih yang dikriteriakan dia mentuhankan itu apa sih? Nah itu sebenarnya kita pakai kriterianya Muhammad, Bang Ali Dosti. Mau nggak pakai kriterianya Muhammad? Coba mana? Baik, saya tampilkan dulu ayat Qur'annya ya. Jadi di dalam Al-Quran, baik. Jadi di dalam Al-Quran Bang Ali, ada satu ayat berbunyi begini. Kelihatan ya Bang Ali ya? Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah. Coba, kriteria apa sehingga mereka itu dikatakan mentuhankan atau menjadikan rahib-rahib itu sebagai Tuhan di samping Allah? Apa yang membuat? Kan gini, kalau dibilang
orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mentuhankan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka, mereka nggak akan terima. Oh enggak, kami nggak mentuhankan. Sama seperti Bang Ali, nggak terima kalau dikatakan mentuhankan Muhammad. Betul nggak? Betul nggak? Iya. Nah, sekarang kita gunakan kriteria yang dipakai oleh Muhammad, Bang. Ya. Itu ayat berapa tadi? At-Taubah 31, Bang. At-Taubah 31. Nah, kalau kita mampir Terus ke mana kriteria mana? kita pakai kriteria Muhammad ya, Bang ya. Kita pakai kriteria Muhammad. Jadi, Bang, di balik At-Taubah 31 ini ada cerita gini, Bang. Jadi ada seorang namanya itu Adi Ibnu Hatim, ya Bang ya. Dia itu udah kabilah dari Bani Tayyi, ya dia orang yang sangat terkenal dan dermawan, ya. Jadi dia itu disuruh oleh saudara perempuannya itu datang ke Madinah menemui Muhammad. Saya bacakan ya Bang ya. Akhirnya Adi datang ke Madinah. Dia adalah pemimpin kaumnya yaitu kabilah Tayyi, ya. Dan ayahnya yaitu Hatim bin Tayyi terkenal dengan kedermawanannya. Saya bacakan, Bang. Maka orang-orang Madinah ramai membicarakan datangnya Adi Ibnu Hatim. Nah, Adi masuk menemui Rasulullah. Sedang pada leher Adi tergantung salib yang terbuat dari perak. Lalu Rasulullah sedang membacakan firman-Nya. Nah, lagi bacain ini dia. Muhammad lagi bacakan ini. Lagi bacakan At-Taubah 31 ini. Ya. Nah, apa kata Muhammad? Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Nah, Adi protes, Bang Ali. Sama seperti Bang Ali protes kalau dikatakan menuhankan Muhammad. Adi itu protes. Dia bilang gini. Adi melanjutkan kisahnya, dia menjawab. Sesungguhnya mereka tidak menyembahnya. Ya, Adi sebagai dia orang Nasrani yang pakai kalung salib di lehernya, protes dia. Enggak menuhankan, enggak menyembah kok. Rasulullah bersabda, tidak. Sesungguhnya mereka mengharamkan hal yang halal bagi para pengikutnya dan menghalalkan hal yang haram bagi para pengikutnya. Lalu mereka mengikutinya. Yang demikian itulah ibadah mereka kepada orang-orang alim dan rahib-rahib mereka. Jadi menurut Muhammad itu, mereka itu menyembah rahib-rahib mereka, menjadikan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah, ya. Dengan cara mereka itu menghalalkan yang haram atau sebaliknya mengharamkan yang halal. Anda sepakat nggak dengan Nabi Anda sendiri, Pak Bang Ali? Sepakat nggak Anda dengan sepakat. Baik. Itu, saya juga sepakat. Soalnya sebentar. Itu soalnya keterangan ada juga di tafsir Ibnu Katsir yang itu termasuk kitab yang saya kaji. Dan ya sepakat, maksudnya apa yang ingin disampaikan oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya tidak semata-mata menyembah dalam arti meminta atau menuhankan, ya kan? Cuma mengikuti orang yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Tuhan Sang Pencipta dan apa sebaliknya juga. Kan seperti itu. Iya, intinya betul sekali. menghalalkan yang diharamkan dan mengharamkan yang dihalalkan. Iya, artinya itu perlakuan termasuk dalam kategori penyembahan, mempertuhankan. Betul sekali. Iya. Mempertuhankan. Betul, Setuju. mantap. Saya setuju dengan Bang Ali. Tumben ini saya ketemu dengan debaters muslim yang mantap ini. Mantap tumben. Selama ini. Jadi gini Bang Ali, saya lanjutkan lagi Bang Ali. Jadi perlakuan, ya jadi gini Bang Ali. Jadi mungkin perlakuan kita berdua ini kemasukan Roh Kudus. Jadi kita sebentar Bang Ali, biar kita fokus. Gini Bang Ali. Jadi perlakuan mereka yang berlebih, perlakuan mereka yang sangat-sangat berlebih sampai menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal terhadap rahib-rahib dan alim ulama mereka itu membuat mereka menjadikan rahib-rahib dan alim ulama mereka itu sebagai Tuhan, menjadikan mereka itu menyembah rahib-rahib mereka, mereka beribadah kepada rahib-rahib mereka. Sepakat ya dengan penjelasan Muhammad ya? Mempertuhankan, bukan mempertuhankan, menyembah atau apa beribadah.
Iya, Cuma saya bacakan lagi Bang Ali. dikategorikan. Iya, saya bacakan Bentar. lagi Bang Ali. Iya. Gini, biar nih Bang Ali. Jadi Adi kan protes nih, ya. Nih, Iya. Adi protes nih. Sebentar nih. Adi menjawab, ya. Sesungguhnya mereka tidak menyembahnya. Jadi Adi tuh protes, mereka nggak menyembahnya kok. Rasulullah nggak menyembahnya. Tapi apa kata Muhammad? Iya. Tidak. Sesungguhnya mereka mengharamkan apa yang dihalalkan dan menghalalkan apa dan seterusnya. Yang demikian itulah ibadah mereka kepada orang-orang alim dan hari raya mereka. Jadi gini loh Bang Ali. Ya, bahwa perlakuan mereka yang berlebih itu, yang berlebih-lebihan sehingga mengharamkan yang seharusnya halal atau menghalalkan yang seharusnya haram, itu membuat satu kriteria bahwa mereka itu mentuhankan rahib-rahib mereka, seperti Iya, kata betul, setuju. surat At-Taubah ini. Nah, sekarang kita balik Bang Ali dengan perlakuan Bang Ali terhadap Muhammad. Saya mau balik dulu. Masalah atau bahaya Baik. 31 itu. Ya, sebentar dulu. Saya balik. Gini. Bang Ali, di dalam Al-Quran ada satu ayat yang memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk mengatakan perkataan yang benar. Anda tahu ayat itu? Ya, At-Taubah 31 toh. Bukan At-Taubah 31, tapi Al-Ahzab ayat 70. Ya, makanya saya bilang saya memang belum mendapatkan muslim yang lebih ngerti Al-Quran dari saya. Saya tampilkan dulu ya. Al-Ahzab 70. Biar kamu kelihatan pinter gitu loh, gitu acak orang. Bukan Bang Ali, biar enak kita Bang Ali ya. Saya tampilkan dulu. Saya tampilkan ya. Biar enak. Mohon maaf teman-teman ya, saya agak nggak tahu apa karena saya sering duduk di lantai ya, jadi kayak gini ya. Hati-hati. Makanya saya siaran nggak bisa Baru-baru lama-lama sekali. basah nanti cepet mati kamu, malahan repot mati belum bertobat. Yang penting tugas saya udah selesai. Kalau tugas saya udah selesai. Nih, Bang Ali ya, ini dalam Al-Ahzab 70 Bang Ali ya. Saya tampilkan nih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan perhatikan ini. Ucapkanlah perkataan yang benar. Anda terima nggak? Anda sepakat nggak dengan perkataan Al-Quran ini? Ucapkan perkataan yang benar. Harus setuju sepakat, ya? harus setuju. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala gimana? Saya tambahi lagi dengan hadis Muhammad. Ya. Waduh, Masya Allah. Jadi saya tampilkan lagi ya. Ini hadis tentang Muhammad berbohong ya. Ini ada dalam hadis Bukhari. Jauhilah oleh kalian berbuat dusta, dalam kurung berbohong, karena dusta membawa seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan seseorang ke neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan, maka akan dicatat oleh Allah sebagai pendusta. Ini kata Muhammad. Saya bandingkan Bang Ali dengan perkataan Muhammad yang satunya di dalam hadis. Saya tampilkan dulu. Kalau kita klik di sini, bohong dalam 3 hal. Nah, ini hadis kesukaan saya nih Bang Ali ya. Jadi Bang Ali, Anda tentu masih percaya kepada Muhammad bahwa Muhammad Nabi ya? Percaya, bukan masih. Oke. Tidak akan memang percaya. Oke, baik. Percaya. Baik. Artinya oke, baik, enggak apa-apa ya. Jadi di dalam hadis ya. Sebentar dulu. Ya, sebentar dulu. Makanya saya selesaikan dulu. Sebentar dulu. Ini mau saya bawain karung, apa kamu mau nyari karung sendiri buat madai kamu masuk ke karung? Enggak apa-apa, saya masuk karung sendiri enggak apa-apa nanti. Enggak apa-apa, oke ya. Kita teruskan ya. Sambil guyon, bercanda atau biar enggak setanteng. Menghibur netizen itu loh, intinya kan begitu. Oke, kalau saya orangnya santai banget kok ya. Jadi Bang Ali ya, berdusta dilarang agama kecuali dalam 3 hal. Jadi Bang Ali, di saat yang sama ya, Muhammad mengatakan jauhilah oleh kalian berdusta, bahkan di Al-Qur'an disuruh diperintahkan. Itu lain waktu, enggak. Oke, baiklah. Artinya di orang yang sama. Maksudnya itu orang yang sama. Ya. Orang yang sama mengatakan jauhilah kalian berbuat dusta. Dan orang yang sama, Muhammad juga mengatakan boleh berdusta dalam 3 hal. Ya, saya tanya sama Bang Ali. Apakah Bang Ali mengikuti perkataan Muhammad ini boleh berdusta dalam 3 hal? Dibandingkan dengan, mengikuti.
Mengikuti. Sekarang kalau kita baik di dalam Al-Qur'an Mengikuti dan dikatakan melakukan. baik, Enggak mengikuti cuma dan melakukan. mengikuti Mantap. Oke. Ucapkanlah perkataan yang benar menurut Al-Qur'an. Menurut Muhammad boleh berdusta dalam 3 hal. Yang Bang Ali ikuti adalah perkataan Muhammad. Nah, sekarang saya tanya dulu, saya konfirmasi dulu. Al-Qur'an memerintahkan untuk mengucapkan perkataan yang benar. Di dalam hadis, Muhammad membolehkan berdusta dalam 3 hal. Sekarang kalau kita pakai hukum yang sama ini, hukum yang sama ya, dikatakan mereka mengharamkan hal yang dihalalkan oleh Allah, menghalalkan hal yang diharamkan, lalu mereka mengikutinya, yang demikian itulah ibadah mereka terhadap Allah. Bisa nggak hukum yang sama ini digunakan kepada Bang Ali? Misalnya contohnya begini, saya tanya ya, saya bukan menyimpulkan, saya bertanya. Iya, nggak boleh Apakah di menyimpulkan, nanti sini videonya di-download malah jadi barang Iya, bukti. betul, nanti dilaporin polisi lagi ya. Karena begitu kesukaannya ya. Jadi gini Bang Ali, ya. Benar nggak di sini Muhammad sedang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah? Saya tanya dulu. Sebentar. Ya. Karena di sini Berarti- dikatakan boleh berdusta, menurut Muhammad boleh berdusta dalam 3 hal, ya. Tapi di dalam Al-Qur'an dikatakan ucapkanlah perkataan yang benar. Pertanyaan saya, benarkah di sini Muhammad sedang menghalalkan apa yang diharamkan oleh At-Taubah ayat 70 ini? Silakan. Waktu dan kesempatan saya berikan. Silahkan kan berarti. Ya. Ini deal-dealan dulu. Tadi kan menampilkan 1 ayat, 2 hadis. Ini 1 lawan 1 saja. 1 sama 1. Jadi yang hadis yang bentuk JPEG itu tadi nggak usah diikut sertakan. Soalnya saya akan menanggapi itu dulu. Semisal begini. Semisal anak saya mencuri jambu di kebun tetangga seumpamakan, begitu ketahuan anak saya berbohong seumpama pas saya tanyain, tentu saya akan mengatakan kamu jangan sekali-kali berbohong karena berbohong itu seperti ini. Tentu saya hanya akan menegaskan perkataan-perkataan yang jangan berbohong, ya kan. Dalam kondisi seperti itu, dalam keadaan saya seorang ayah yang ingin menghakimi anak, masa kemudian begitu juga mengatakan jangan sekali-kali berbohong kamu, kecuali dalam 3 hal. Nah, itu kan tentunya tidak. Jadi memang konteksnya berbeda. Saat yaitu 2 hadis sama-sama sahih, namun konteksnya berbeda. Jadi ada suatu permasalahan yang memang di situ sedang ditegaskan jangan sekali-kali berbohong. Nah, begitu juga ada sebuah kejadian yang kemudian ada hadis itu yang menimbulkan hukum diperbolehkannya berbohong dalam 3 hal. Seperti itu kan. Jadi ini permasalahannya adalah yang ditanyakan antara ayat Al-Qur'an atau Al-Ahzab 70 dan hadis boleh berbohong dalam 3 hal, ya kan, itu saja. Jadi yang hadis yang bentuknya sudah gambar JPEG itu nggak usah disangkut pautkan ke sini, soalnya nanti malahan jadi repot. Hadisnya sendiri nanti dikomentari kontradiksi, padahal itu memang konteksnya berbeda, kan seperti itu. Terus tadi pertanyaannya, apakah Muhammad SAW sedang menghalalkan apa yang diharamkan oleh ayat Al-Ahzab ayat 70, kan seperti itu. Iya, terus kan Bang Ali. Jadi menurut Al-Qur'an kan ucapkanlah perkataan yang benar. Apakah begini? Apakah mengucapkan perkataan yang benar itu maksudnya itu mengucapkan dusta?
Yaitu kata yang benar itu mencakup sebenarnya. Enggak Gini sebentar. loh, begini Bang Ali. Apakah Bentar. maksud gini Bang Ali, apakah maksud mengucapkan Saya tanya perkataan yang dulu. Saya tak tanya dulu. Sudah berapa tahun Anda, Bang Edis, meneliti Al-Quran, khususnya dalam hal-hal semacam ini? Saya tak tanya sekarang dulu. sudah 9 tahun. Sekarang sudah masuk tahun ke-9. Tahun ke-9, termasuk bisa Iya. baca Al-Quran itu? Saya nggak minat baca-bacaan Arab. Oh, itu kadang melafatkan itu. Iya, karena saya nggak cari amal. Kalau orang cari amal kan lafadznya benar, lukohnya benar. Saya kan nggak cari amal. Dan saya nggak perlu amal itu gitu loh. Nggak perlu. Iyalah, Maksud saya udah gini. ditebus Iya, sama. maksudnya gini Bang Ali, biar kita nggak berpecah kemana-mana gini loh. Jadi di dalam Al-Quran ini kan sudah dikatakan, wahai orang-orang yang beriman, ya, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Pertanyaan saya itu begini, apakah dusta itu adalah perkataan yang benar? Tergantung konteks. Oh, jadi dusta perkataan yang benar? Tergantung konteks. Saya mengamalkan itu dan bolos. Jadi berdusta itu perkataan yang benar. Semisal begini. Bukan, nggak simpel tuh. Maksudnya gini, apakah berdusta itu adalah perkataan yang benar? Tergantung konteks, saya bilang bisa benar. Oh, jadi berdusta boleh, jadi berdusta boleh bisa benar ya? Iya kan dalam 3 hal itu. Biar teman-teman yang menyaksikan ya, biar teman-teman yang menyaksikan sendiri ya. Ya. Semisal saya artinya teman-teman yang punya hati nurani kan bisa memutuskan sendiri gitu loh di dalam hati nuraninya. Biar netizen yang berpikir juga, ya kan? Anda bertanya, saya menjawab menurut apa yang silakan. Saya yakini kan seperti itu. Ya, saya nggak cuman apa istilahnya membenarkan dalam arti setuju dengan hadis Muhammad SAW itu, bahkan saya sendiri melakukannya saat saya sedang jauh berapa hari atau mungkin berapa minggu dari istri gitu, meskipun kadang saya sebenarnya sedang pas nggak ingat rumah sebenarnya, cuman nanti kalau istri telepon apa istilahnya kapan pulang, nggak kangen po sama rumah gitu. Ya saya bilang, waduh ya kangen banget, kangen masakannya, kangen senyumannya, kangen apa. Padahal pada waktu itu mungkin saya sedang saya sedang asik dengan kucing karena saya juga sangat-sangat menyukai kucing lah. Ini termasuk saya membohongi istri apa enggak? Termasuk saya berdusta apa enggak? Saya tanya secara pribadi saja, enggak usah dikaitkan sama agama. Berdusta. Dusta dong, dusta. Iya. Apa yang saya lakukan untuk istri saya dengan tujuan supaya istri saya itu tidak marah, supaya kerukunan rumah tangga ini tetap terjaga, kehangatan ini tetap terjaga meskipun dalam keadaan saling jauh. Dengan ada keniatan seperti itu, apakah kebohongan saya terhadap istri saya itu bisa dibenarkan atau tidak menurut Anda sendiri, menurut pribadi Anda sendiri? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi saya harus berkata jujur. Iya dong. Saat saya ditelepon oleh istri, taruhlah Anda sendiri aja. Anda punya istri apa belum? Ya teruskan aja Bang Ali. Enggak. Anda punya istri dalam keadaan jauh, ya kan? Tadi sudah bilang saya, ya. Ini yang saya ikuti Bang. Saya tampilkan aja ya, biar saya nggak mau. Karena jadi orang Kristen itu harus mengikuti perkataan Yesus ya. Biar kita ini. Saya tampilkan dulu. Baik, bentar. Saya tampilkan dulu ya, Apaan yang ditampilkan? Sebentar, sabar. Aduh. Saya nggak tahu ya, tiba-tiba saya buka kok not secure ya, nggak tahu kenapa. Sebentar nih. Oke, saya tampilkan dulu.
Malam apa ini? Ya, saya tampilkan dulu Bang Ali. Dengarkan dulu Bang Ali, lihat ya. Nih, saya tampilkan. Jadi itu pegangannya ini ya. Di dalam Injil Matius. Jadi bedakan apa yang Muhammad ajarkan dan apa yang Injil ajarkan ya. Jadi di dalam Matius 5 ayat 37. Ini maksudnya saya bacakan ya. Sebentar Bang Ali, biar saya bacakan dulu ya. Mau adu kitab apa gimana? Kita kan berbandingkan. Iya dong, kita berbandingkan ajaran Yesus dengan ajaran Muhammad. Jadi kalau ajaran Yesus mengatakan gini, jika sebentar Bang Ali. Ya, sebentar dulu Bang Ali. Kitab suci mau diadu. Sebentar dulu Bang Ali, biar saya bacakan. Biar saya bacakan dulu Bang Ali ya. Saya bacakan dulu Bang Ali. Saya bacakan. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Sebab apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Jadi kita punya perbandingan Bang Ali. Kalau mengikuti Yesus itu, kalau iya kamu katakan iya, kalau tidak kamu katakan tidak. Apa yang lebih dari situ berasal dari si jahat. Nah, kalau Muhammad mengatakan, ya, nih apa yang kata Muhammad kita bandingkan ya, ajaran Yesus dengan ajaran Muhammad, ajaran Injil dengan ajaran Quran. Ini kata Muhammad nih, ya. Ya jauh lah ajaran Injil. Berdusta. Memang nggak sebanding. Ya memang nggak sebanding. Nggak sebanding kok Bang, memang betul. Berdusta dilarang dalam agama kecuali dalam 3 hal. Nah, jadi Muhammad membolehkan berdusta dalam 3 hal. Salah satunya adalah berdusta antara suami dan istri. Nah, jadi begini, Bang Ali, ya. Sebenarnya yang kita perlukan itu hati nurani kok, ya. Di dalam Al-Quran sudah dikatakan kok ini ya, ucapkanlah perkataan yang benar, ya. Iya. Ucapkanlah perkataan yang benar. Bahkan di dalam hadis Muhammad juga ngomong nih, jauhilah oleh kalian berbuat dusta. Nah, jangan bawa ini. Nah, tapi kalau kita lihat di hadis yang orang yang sama juga mengatakan boleh berdusta dalam 3 hal. Maksud saya gini Bang Ali, gini. Enggak. Bagaimana? Begini, sebentar Bang Ali, sedikit. Ini biar ini. Begini. Nanti saya masukkan Muslim yang lain gini. Ini Bang Ali. Bagaimana Bang Ali? Jangan dulu. Saya enggak mau. Sebentar Bang. Baik. Sebentar. Gini Bang Ali. Saya enggak mau. Baik. Gini Bang Ali. Bagaimana Bang Ali percaya kepada orang yang di satu sisi dia mengajarkan kejujuran, saya kasih hadisnya. Di satu sisi dia mengajarkan jauhilah oleh kalian berbuat dusta, tapi di satu sisi yang lain mengajarkan pula boleh berdusta dalam 3 hal. Ya, boleh berdusta dalam 3 hal. Tadi udah saya tampilkan. Maksud saya gini Bang Ali. Gini Bang, sedikit Bang Ali. Gini, sebentar gini Bang Ali. Makanya baca buku saya biar enak. Gratis loh sama Muslim. Kurang baik gimana coba saya? Ya. Itu sudah dicetak Bang Ali, sudah dicetak banyak-banyak, diperuntukkan kepada umat Muslim gratis, nggak bayar seperak pun tidak tidak bayar, tinggal duduk di rumah buku sampai ongkirnya semua ditanggung Bang Ali. Iya, karena itu misi penginjilan saya. Itu misi penginjilan saya. Bukan dermawan, memang itu panggilan saya. Ya, saya makanya Bang Ali kalau mau saya ini kirim. Suatu hari kamu akan menyesal. Bukan menyesal Bang Ali, enggak menyesal. Karena saya sudah mendalami 9 tahun Bang Ali. Saya bukan seperti Bang Ali yang kata orang katanya. Saya mendalami baru 9 tahun. Ya? Saya Islam sejak dalam kandungan. Iya, dalam kandungan kan belum baca Bible, belum baca Quran. Jadi gini maksud saya Bang Ali, gini loh. Bagaimana mungkin orang yang mengajarkan boleh berdusta di saat yang sama mengajarkan orang untuk jujur? Coba saya tanya dulu Bang Ali. Ini kan tadi udah saya katakan, kan sudah saya bahas. Gimana? Al-Ahzab 70 dan hadis 3 yang berbohong itu saja, jangan sama yang JPEG, jangan sama yang sudah berbentuk gambar itu. Kan sama perkataan Muhammad. Sama-sama, iya betul sama-sama. Ada beda konteks gitu loh, beda konteks. Sudah saya contohkan juga tadi ketika dalam keadaan genting, saya sedang menghakimi anak saya yang
seumpama mencuri jambu, masa iya saya akan mengatakan kamu jangan sekali-kali berbohong, ayo jujur. Sebenarnya boleh berbohong, tapi hanya dalam 3 hal. Masa kayak gitu? Tentunya harus ada penekanan. Kan seperti itu. Terserah Anda mau memahami, menerima apa yang saya sampaikan atau tidak. Netizen juga banyak yang mikir kok, tidak masalah. Udah Oke, nggak usah pakai. saya minta pendapat sebentar, Pak. Saya tampilkan dulu. Ini saya ini Westerling Islam atau Kristen, Bang? Westerling? Halo? Fanatisme Kristen. Kristen, Bang. Oke, sebentar saya turunkan sebentar ya. Mohon maaf sebentar ya. Maria Teduh Islam atau Kristen? Islam. Halo? Islam. Oke, kalau Islam Halo. di sini dulu. Oke. Islam, Bang. Ya, oke. Baik, kalau Islam di sini dulu, ya. Bu Yuni, saya minta dulu. Bu Yuni menyaksikan dari awal tadi ya, Bu Yuni ya. Selamat malam. Enggak, baru aja. Apa topik apa kita malam ini, Pak? Aduh, kalau baru kalau baru nyimak gimana, sakit kepala ini kalau baru nyimak. Masa diulangi lagi? Kita udah jauh, kita bentar lagi udah mau sampai stasiun Jatinegara, udah mau sampai ini Gambir, masih mau suruh balik lagi. Iya, ini udah muter-muter, bentar lagi sampai jalur Gaza. Gini. Juga Pak Edi. Aduh, ya maksudnya baru nggak diulang-ulang gini, Bu Yuni, yang saya tanya sama Bu Yuni. Kira-kira Bu Yuni, kalau orang yang mengajarkan untuk berdusta di saat yang sama mengajarkan kejujuran, menurut Bu Yuni bagaimana itu pendapat Bu Yuni? Pertama berdusta, kedua kejujuran. Soal apa? Tuh, aduh, kan? saya butuh bantuan teman-teman yang Kristen satu, tolong ya, yang nggak, yang terkenal tidak ini ya, yang ngomongnya slow kalem yang nggak biasanya yang sering nggak bablasan, kalem, slow dan tidak menghujat kayak saya. Yang nggak menghujat. Kalau yang nggak kayak saya turunin. Sebentar, maksudnya nggak, saya kadang-kadang makanya saya takut naikin tuh. Kadang dia lost control, dia ngomongnya nggak ini, makanya saya capek harus ngedit lagi ya. Iya, Yang Kristen satu untuk bantuin saya ngadepin Bu Yuni. Karena kepala saya agak sakit ngadepin Bu Yuni. Gini Bu Yuni, maksudnya gini Bu Yuni. Coba Bu Yuni pahami dulu pertanyaan saya Bu Yuni. Gini Bu Yuni ya. Oke. Bagaimana kira-kira Bu Yuni percaya nggak dengan orang yang mengajarkan untuk jujur, tapi di saat yang sama dia mengajarkan untuk berbohong? Kira-kira gimana? Iya, dalam konteks apa? Maksudnya dalam konteks bagaimana? Iya, dalam situasi macam mana? Kamu tuh paham, Edis. Dalam konteks Oke, baik. Saya ke Maria Teduh dulu. Silakan Maria Teduh. Makanya udah nggak usah dibahas itu, nanti kamu malah makin terpojok. Ya, kita gantian dulu Bang Ali. Bang Ali, kita gantian Bang Ali ya. Kita gantian Bang Ali, ya. Silakan Bang Maria Teduh. Gimana Maria Teduh pendapat Anda? Gini Bang Edis, ini saya agak gugup karena saya baru nih untuk bicara hal seperti ini kan di langsung live gini ya. Nah, saya untuk Bang Ali Dosti ini saya sepakat. Mungkin ini maksud dari Bang Ali ini gini Bang Edis. Maksudnya tidak selamanya jujur itu dibilang perbuatan yang baik ya, dan tidak selamanya juga kebohongan itu dipandang sebagai perbuatan baik. Mungkin gitu apa yang dimaksud oleh Bang Ali Dosti itu yang saya tangkap. Di saat seperti apa? Di saat seperti apa bohong itu dikatakan baik? Gini ya, misalnya tadi yang ada analogi orang ngambil buah itu apa tuh? Saya kurang apa pula karena sinyal saya ini jelek pula nih Bang Edis. Gini aja. Atau baik. Oke. Gini aja Bu Yuni. Kalau kira-kira suami bohong sama ibu, dia udah nikah lagi tapi ngakunya belum. Kira-kira menurut Bu Yuni itu bagus nggak? Iya, nggak bagus. Nah, saya tampilkan biar enak, langsung aja saya tampilkan ya. Nih, saya tampilkan. Ini ayat Quran Bu Yuni ya, Al-Ahzab ayat 70. Di sini dikatakan, ya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar.
Kira-kira Bu Yuni percaya nggak dengan ayat Quran disuruh mengucapkan perkataan yang benar? Ya percayalah Al-Quran. Bagus nggak? Bagus nggak ini? Bagus nggak ini perintah ini? Bagus, Bagus kan bagus, ya, suruh bagus. untuk jujur. Oke. Iya, bagus. Saya katakan itu juga bagus karena bersesuaian dengan Injil ya. Injil juga mengatakan katakanlah yang ya, katakan ya, jika ya, katakan tidak ya. Jadi perkataan yang benar. Sekarang saya tanya sama Bu Yuni. Bu Yuni tahu Bang nggak Edis boleh kalau apa Muhammad namanya? sebentar dulu Bang Maria, sebentar. Bu Yuni tahu nggak Muhammad membolehkan berdusta dalam 3 hal? Dalam konteks Halo? apa tuh? Ya, dalam konteks apa? Yang seperti tadi, bohong antara suami dan istri misalnya. Antara suami dan istri. Memang ada kah? Ya, oke. Pertanyaan kayak begitu? ya, baik. Pertanyaan saya begini. Kira-kira apakah yang dimaksud ayat Al-Qur'an mengatakan perkataan yang benar itu apakah ini berdusta? Ucapkanlah perkataan yang benar itu sama dengan berdusta enggak? Ya nggak sama lah. Enggak sama. Baik. Yang mana yang Ibu Yuni ikuti? Al-Qur'an atau perkataan Muhammad? Loh Muhammad berkata apa? Ya, masa diulang-ulang lagi Bu Yuni? Kan udah saya bilang tadi berdusta dibolehkan oleh Muhammad dalam 3 hal. Apa aja tuh? Ya, kita nggak usah bahas itunya. Yang penting Apa berdusta aja dibolehkan dulu, dalam. apa aja. Sebentar, kita nggak balik-balik lagi loh. Maksudnya biar nggak bolak-balik. Saya itu biar mengefektifkan waktu. Karena waktu kita mau habis ini. Iya kan Waktu Anda kita mau bertanya. Muhammad mengatakan boleh 3 hal. Ya saya tanya lagi 3 hal itu apa-apa? Loh salah saya di mana? Oke, berbohong tetaplah berbohong, betul atau tidak? Betul? Betul. Mengucapkan perkataan yang benar sama nggak dengan berbohong? Ya nggak sama lah kalau berkata Nah, benar ya. udah. Kalau nggak sama ya udah. Berarti satu bohong, satu berkata yang benar. Sekarang saya tanya sama Bu Yuni ikutin yang mana? Ya selalu berkata yang benar. Itu saya tanya itu katanya Nabi Muhammad SAW itu menyuruh membolehkan kita berbohong dalam 3 hal. 3 hal itu saya tanya apa? Bukan masalah apa-apanya Bu Yuni, kita nggak peduli apa-apa. Oke, baik, saya sebutkan. Contohnya, berbohong dalam hal apa? Contoh, dalam hal berperang. 1. Ya. Yang kedua, dalam hubungan suami istri. Ya kan? Terus yang ketiga, dalam mendamaikan orang yang sedang berkelahi. Sekarang saya tanya sama Bu Yuni. Kalau ya, berperang. sekarang ya, sebentar dulu Bu Yuni, sebentar. Saya tadi sudah ngomong sama Bu Yuni, berbohong adalah berbohong. Walaupun gimana pun berbohong itu tetap berbohong, betul? Betul. Betul. Sama tidak mengucapkan perkataan yang benar dengan berbohong? Tak sama. Tak sama. Nah, di dalam Al-Qur'an memerintahkan katakanlah perkataan yang benar. Nih ayatnya. Kelihatan ya Bu Yuni ya? Al-Ahzab 70 ya. Ucapkanlah perkataan yang benar. Saya tanya sama Bu Yuni, apakah maksud ucapkanlah perkataan yang benar ini adalah berdusta? Ya nggak dusta lah, katanya perkataan benar. Baik, saya sepakat dengan Anda. Berarti itu tidak dusta. Nah, sekarang saya tanya sama Bu Yuni. Kalau Muhammad membolehkan berbohong dalam 3 hal, berdusta dalam 3 hal, sementara Al-Quran memerintahkan kepada umat muslim untuk mengucapkan perkataan yang benar, yang mana yang Bu Yuni harus turuti? Oke, kadang-kadang kita itu berbohong itu untuk satu kebaikan mungkin diperbolehkan. Di mana di sini? Oke, baik. Saya tanya sama Bu Yuni, biar kita nggak bolak-balik. Di mana di sini dikatakan ucapkanlah perkataan yang benar kecuali, ada nggak di sini kata-kata kecuali? Ada nggak di sini pengecualian di sini? Ada nggak? Iya, memang ada. Tapi kan ini apakah Bu Yuni ingin mengedit? Apakah Bu Yuni ingin mengedit ayat Quran? Saya tak pernah mengedit. Baik, di mana di sini dikatakan ucapkanlah perkataan yang benar kecuali dalam 3 hal? Ada nggak di sini dikatakan kecuali dalam 3 hal? Sekarang saya tanya Nabi Muhammad itu katanya 3 hal itu dalam berperang dalam apa? Hubungan suami istri itu dalam apa? Aduh, baik, saya tampilkan ayat yang lain Bu Yuni, ya. Ini Muhammad juga, hadisnya juga dari Muhammad.
jauhilah oleh kalian berbuat dusta. Ya, karena dusta membawa seseorang kepada kejahatan dan kejahatan mengantarkan seseorang ke neraka. Dan jika seorang senantiasa berdusta dan memiliki kedustaan, maka dia akan dicatat Allah sebagai pendusta. Jadi Nah, itu Muhammad, orang yang dengar dulu Bu Yuni, orang yang sama mengatakan jauhilah dusta dan orang yang sama juga mengatakan boleh berdusta dalam 3 hal. Makanya tadi saya tanya sama Bu Yuni, ya ya. saya tanya juga dalam Maksudnya gini, saya pengen tahu Bu Yuni, saya pengen tahu bagaimana cara Bu Yuni percaya kepada orang yang mengajarkan untuk tidak berdusta, tapi di saat yang sama mengajarkan orang untuk berdusta dalam 3 hal. Ya, saya nggak di situ nanti saya bilang mungkin ada hal-hal tertentu kamu tak bisa terima. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, saya di perantauan, saya sakit mau mati, tapi orang tua saya kan mesti telepon saya, sehat tak? Ya mesti saya akan berdusta bilang sehat. Gak mungkin saya bilang nanti saya udah mau mati di perantauan. Untuk alasan apa? Untuk supaya orang tua saya nggak risau. Makanya karena Bu Yuni belum kenal Injil. Injil mengatakan, jika ya, katakanlah iya, jika tidak, katakanlah tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Gini Bu Yuni, Bu Yuni, saya halo Bu Yuni, halo. Saya kemarin sudah bilang sama Bu Yuni, ya, kenapa sih Bu Yuni tidak mau ikut Yesus? Di mana sih ajaran Yesus yang salah? Coba, di mana sih Bu Yuni? Banyak. Baik, sebelum kita ke situ, saya sambut dulu ya. Saya sambut dulu ada Pak Ustadz kita ya, Pak Sahrul dan Cecep Akhyar. Iya, kalau nanti nggak nyimak dari awal, ini saya agak sakit kepala ini kalau saya suruh ngulangin lagi ini teman-teman. Gimana kira-kira teman-teman? Apakah harus saya ulang lagi dari awal atau bagaimana nih teman-teman? Pak Sahrul udah paham. Oke, silakan Pak Sahrul. Nggak usah saya berikan Pak Sahrul kepada sudah paham. Saya berikan Dan kepada malam ini detektornya. Silakan Dan Pak Sahrul. Bang Ali Dosti, kasih kesempatan dulu Pak Sahrul menjawab. Silakan. Baik, terima kasih telah diikutkan di dalam videonya Mas Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat saudara seimanku, malam buat yang tidak seiman denganku. Jadi pembicaraan ini kan selalu disampaikan, hanya saja ada benturan pemahaman di dalam hal membuka pikiran yang aktif gitu. Al-Ahzab 70 tadi adalah ajakan bagaimana untuk berlaku atau berucap kebenaran. Dibenturkan dengan hadis seperti yang disampaikan oleh Mas Adi, bahwa Rasulullah mengajarkan kedustaan. Yang diangkat Mas Adi di sini kan kedustaannya gitu ya. Kalau di situ berhentinya, tentu akan terjadi kontradiksi. Sementara hadis itu boleh berbohong kecuali dalam 3 hal. Hal yang pertama adalah siasat perang. Ini tidak bisa dibantah, siasat perang itu adalah satu trik, satu kedustaan agar kita bisa menang dari musuh. Bodoh sekali orang berkata benar pada saat perang. Bodoh. Analogi sederhana. Musuh, kami peluru tinggal 5. Ya bohong. Artinya apa? Kebohongan atau kedustaan itu boleh dilakukan dengan catatan kecuali tadi mendamaikan orang yang lagi musuhan. Analogi sederhana. Bang Adis mengatakan kepada Bang Dosti, emang bajingan Dosti itu ya. Tapi saya datang ke Bang Dosti, Bang Adis itu orangnya baik loh. Dia sama lo Bang gitu loh. Dia ngomong apa gitu loh. Oh Adis ngomong gitu loh ke gua kemarin tuh. Gua senang banget tuh sama Dosti tuh. Dia baik, dia ini. Bohong itu boleh dalam hal mendamaikan. Begitu ilustrasi yang ketiga yang disampaikan Rasulullah. Bagaimana suami mengisahkan keadaan istrinya tentang masakannya.
suami merasakan asin pada saat tapi apa yang dikatakan oleh suaminya? Oh, masakanmu enak wahai istriku, padahal asin. Jadi ketiga contoh ini adalah sesuatu perbuatan yang baik, tapi jangan diambil kedustaannya. Kedustaan itu boleh dalam tiga hal itu. Gitu. Jadi selesai pemahaman itu. Jadi biar saya turuti saja yang memahami gitu. Saya turuti Pak Sahrul ya. Kalau misalnya masakan istri asin, terus kita nggak jujur nih. Karena kita nggak jujur itu, akhirnya besok lagi dia bikin takaran garam yang segitu. Karena kita nggak jujur, ya. Padahal kalau kita jujur, kita kasih tahu, aduh sayang, keasinan. Yang penting kan cara kita menyampaikan, nggak dengan marah-marah. Masakan kamu asin, blablabla. Nah, kalau itu salah, ya. Tetap dengan kasih sayang, jujur, tapi tetap dengan kasih sayang. Sehingga besok garamnya yang tadinya dibikin 1 sendok dikurangi jadi setengah. Jadi walaupun gimana pun sebenarnya Pak Sahrul kena tampol terus sama saya nanti. Ya maksudnya gini Pak Sahrul. Gini Pak Sahrul, kita biar nggak ke situ. Gini aja Pak Sahrul. Nggak usah tampol-tampol sama saya. maksudnya tampol jadi, ini loh. Tampol dalam kita lagi berbicara maksudnya dalam pengertian. Gitu. Iya betul. Gitu. Ya saya juga maksud Pak Sahrul, jangan salah paham. Maksudnya tampol itu dalam pengertian bukan tampol betulan. Kita lagi berdiskusi secara arif. Janganlah menyampaikan bahasa-bahasa yang tidak patut. Baik ya. Baik. Jadi gini Pak Sahrul. Al-Quran mengatakan, katakanlah perkataan yang benar. Ada nggak di situ kecuali dalam 3 hal? Ada nggak? Baik. Ya. Tadi saya tangkap ya. Dinamika keluarga ya, Mas Adis mengatakan bahwa wajib jujur. Jujur itu akan hadir setelah kita menyanjung terlebih dahulu. Besoknya akan kita memberikan kalimat Pak Sahrul, yang biar kita nggak bulak dulu, Pak Sahrul, biar kita maksudnya gini, biar netizen itu paham. Ya, biar netizen itu paham gitu. Maksudnya gini Pak Sahrul, Anda maksudnya kan gini. melakukan interpretasi terhadap apa yang saya sampaikan. Saya coba interpretasi balik gitu loh. Biar jelas netizennya gitu loh. Jadi betul pada saat saya makan mengatakan enak walaupun besok akan saya katakan Dek atau istriku, alangkah baiknya masakan berikutnya garamnya dikurangi sayang ya. Jadi bukan pada timing itu. Perempuan itu pada saat kita cicipi masakannya dengan cinta dia buat, dengan susah payah dia buat, lalu kita buka dan jujur terhadap itu, sakit hatinya Pak. Jadi ada ruang lain kita untuk kata siapa? Kita itu disuruh nyicipin itu biar pas, masa udah tahu asin kita omong iya malah bikin menjerumuskan dia dalam jurang. Gimana kalau besok dia masak gitu lagi dan gitu lagi? Ini yang dibilang kemunafikan. Ini namanya munafik. Tolong dipahami. Oke, sebentar Pak Sahrul, gini Pak Sahrul. Oke, begini. Pak Sahrul tahu tidak? Kenapa Anda tidak mengambil solusi perang tadi? Kenapa tidak mengambil ilustrasi? Baik, saya tanya sama Pak Sahrul. Gitu. Pak Sahrul tahu tidak definisi munafik itu apa? Apa munafik? Munafik itu apa? Yang lain. Jangan, nggak boleh. Karena Pak Sahrul mau kena di sini. Gini Pak Sahrul. Munafik adalah lain di mulut, lain di hati, lain di bibir, lain di hati. Betul? Lain di depan, lain di belakang. Betul? Sebentar, jangan melebar ke lama saya, fokus saja. Kita kembali, gini Pak Sahrul. Mencoba mengajari saya dari sisi linguistik ya, jangan ya. Baik. Munafik artinya itu, begini. Kata santunnya adalah muka dua. Apakah ini Anda ingin mengatakan si perang itu munafik? Kalau masakannya tidak enak, dibilang enak, itu namanya bermuka dua, Pak Sahrul. Itu namanya bermuka dua. Tadi kan 3 diilustrasikan Rasulullah, perang, mendamaikan. Satu aja kita ambil satu. Kita nggak punya waktu bahas itu satu-satu, Pak Sahrul. Menurut Anda itu Pak Sahrul, kita punya waktu. Kita punya waktu terbatas. Kita punya waktu terbatas, Pak Sahrul. Kita punya waktu terbatas. Saya akan bertanya balik ke Anda gitu loh. Tolong jujur gitu loh. Apakah siasat perang dari setiap republik manapun yang melakukan Pak Sahrul, jangan lari kemana-mana dulu Pak Sahrul. Ini Pak Sahrul,
Gitu. Enggak, saya tanya dulu. Loh, ini Loh, belum satu soal selesai sudah lari kemana-mana. Kita bilang masyarakat nanti lari. soal Nanti pertama di dalam nanti hadis kalau saya itu masukin adalah situ, peperangan. nanti kalau saya turutin ke situ, Pak Dis, Sarul juga lari dis, lagi. Makanya kita fokus dis. saja ke satu tema. Soal Gini Pak pertama Sarul. daripada hadis yang kamu angkat adalah perang. Baik, Bukan sebentar, masalah saya benar. komunikasi sayur. Biar enggak ini sebentar ya. Sebentar saya turunkan biar gini. Pak Sarul, kita tampilkan ayat ini Pak Sarul. Ya. Jangan Tampilkan dibuka ayat ini. lagi. Udah Bukan, Pak Sarul, orang dengarkan dulu Islam Pak itu Sarul. sangat Pak memahami Sarul, ayat ini. Pak Sarul, saya tanya sama Anda Pak Sarul. Apakah Katanya udah ucapkan nggak ada perkataan yang lagi. benar, Pak Sarul? Apakah ucapkanlah perkataan yang benar ini sama dengan berdusta? Ambivalen. Kok bisa? Nah, bagaimana sih? Ya benar ya Enggak. benar lah. Dusta ya Oke. dusta. Gimana sih anak Baik. kecil aja tahu dis gimana? Iya, baik. Saya tanya sama Anda. Ketika Anda berdusta, berarti Anda melanggar ayat ini enggak? Kan konteks saya kan udah kasih tahu kan hadis. Di mana di sini konteks? Oke, di mana di sini konteks? Ucapkanlah perkataan yang benar dalam konteks. Ada nggak di sini? Kecuali dalam Anda tiga hal ada nggak? bertanya ayat atau bertanya hadis? Ayat ini Pak Sarul, Al-Ahzab 70. Nah, kenapa Anda menambah ayat? Ucapkan. Iya, justru itu yang saya tanyakan di sini. Ucapkanlah perkataan yang benar. Ada tidak di sini betul. Oke, betul. Baik. Sekarang Muhammad mengajarkan boleh berdusta dalam 3 hal. Betul? Apa masalah lagi? Udah kan dijelaskan tadi. Oke, yang mana yang Pak Sarul ikuti? Boleh berdusta dalam 3 hal atau Al-Ahzab ini? Ucapkanlah perkataan yang benar. Ya, saya ikuti. Orang Islam itu yang mana? semua ikuti. Sebentar, yang mana? Yang diikuti dua-duanya? Kedua-duanya. Yang penting kamu sepakat untuk tidak benturan dengan umum. Bagaimana Pak Sarul mengikuti di satu sisi disuruh mengucapkan perkataan benar, tapi mengikuti juga boleh berdusta? Nyampaikan kamu dis, dusta yang dilakukan di dalam hadis itu adalah buatan baik. Mana sih? Perang itu berdusta baik buat negaranya. Mendamaikan kedua belah pihak yang lagi berseteru itu baik untuk keduanya. Jelas gitu loh. Tidak masalahnya. Jadi biar netizen saja yang akan memahami cara kita diskusi. Mereka juga paham apa yang disampaikan Edis, apa yang disampaikan saya. Kita tidak perlu berdebat, Dis. Nggak usah. Enggak, kita nggak berdebat, Pak Sarul. Oke, sekarang kita kembali. Oke. Sekarang kita kembali. Baik. Sekarang kita kembali, Pak Sarul. Jadi, kalau Pak Sarul menyimak ini dari awal, ya, ada rahib-rahib atau ada alim ulama yang dituhankan oleh satu kaum. Sebentar Pak Sarul, biar Pak Sarul. Ini kita ke situ, muaranya kita ke situ. Muaranya kita ke situ. Nah, ini makanya Pak Sarul nggak nyimak dari awal. Ini kan nggak nyimak dari awal. Ya. Apalagi tadi kan ada ayat dan hadis, ini apalagi rahib gitu loh. Apalagi? Ya, makanya Pak Sarul nyimak dari awal. Kita ini membahas mengenai masa disalahin. Oke, makanya saya jelaskan. Makanya Pak Sarul biar tahu ya. Gini Pak Sarul. Makanya bilang pindah konteks. Begini. Ya, Bu, ini bukan pindah konteks. Justru kita ini sekarang malah udah pindah konteks. Gini Pak Sarul, ya. Jadi ada ada satu kaum yang menjadikan rahib-rahib mereka dan alim ulama mereka sebagai Tuhan selain Allah. Itu ada ayatnya dalam Al-Quran. Pak Sarul pernah dengar ayat itu? Ada. Baik. Kenapa dikatakan bahwa mereka itu menjadikan rahib-rahib sebagai Tuhan selain Allah? Karena apa Pak Sarul? Tahu nggak Pak Sarul penyebabnya? Apa penyebabnya? Mereka itu tidak dalam rangka menyembah rahib mereka. Hanya saja sebabnya apa? Mengkultuskan, menjadikan mereka itu sama Tuhan kan mereka itu. Bukan menyembah karena
Oke, kalau Bapak Sarul nggak percaya, bukan Itu menyembah, orang-orang saya soleh tampilkan. tuh. Saya tampilkan Pak Orang-orang Sarul. soleh itu. Ya, saya tampilkan makanya Pak Sarul. Saya tampilkan Pak Sarul ya. Saya tampilkan. Sedangkan pada leher Adi tergantung salib yang terbuat dari perak. Saat itu Rasulullah sedang membacakan firman-Nya. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Ya, Adi melanjutkan kisahnya bahwa ia menjawab, sesungguhnya mereka tidak menyembahnya. Nah, ini kata Pak Sarul. Sama dengan Pak Sarul ngomong sama dengan Adi nih. Mereka tidak menyembahnya ya Rasulullah. Mereka nggak menyembah. Ya. Tapi apa kata Muhammad? Perhatikan kata Muhammad. Jawab Muhammad ya. Muhammad bersabda, tidak. Sesungguhnya mereka mengharamkan hal yang halal bagi para pengikutnya dan menghalalkan hal yang haram bagi para pengikutnya. Lalu mereka mengikutinya. Yang demikian itulah ibadah mereka kepada orang-orang alim dan rahib-rahib mereka. Sudah dengar penjelasan Muhammad. Karena apa mereka itu disebabkan mentuhankan rahib-rahibnya? Karena mereka menuruti rahib-rahibnya itu. Ya, sekalipun itu mengharamkan yang dihalalkan Allah atau menghalalkan yang diharamkan Allah atau mengharamkan yang dihalalkan Allah, mereka mengikutinya. Itulah penyembahan mereka. Itulah kenapa mereka dikatakan mentuhankan rahib-rahib mereka, menjadikan mereka sebagai Tuhan selain Allah. Sekarang saya tanya sama Pak Sarul. Al-Quran mengajarkan, katakanlah perkataan yang benar. Ya, katakanlah perkataan yang benar. Ini menurut Al-Quran. Al-Ahzab ayat 70 ya. Nih, ucapkanlah perkataan yang benar. Nah, Muhammad membolehkan boleh berdusta dalam 3 hal. Pertanyaan sama Pak Sarul. Apakah Muhammad sedang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Pak Sahrul menuruti Muhammad sehingga dapat dikatakan bahwa Pak Sahrul menjadikan Muhammad sebagai Tuhan selain Allah? Silakan. Apa korelasinya rahib-rahib itu dengan konteks hadis ini? Oh my God. Aduh, Pak Sarul udah capek saya ngomong Pak Sarul. Teman-teman, kita siaran sudah cukup lama teman-teman ya, tapi makanya saya bilang ini balik-balik lagi. Jadi gini teman-teman, jadi biar saya naikkan semua. Saya naikkan semua teman-teman, ya. tapi saya bagi videonya. Saya naikkan semua teman-teman, tapi saya bagi videonya. Teman-teman yang mau gabung, nanti saya bagi videonya biar kita